Wanita ini harus mengalami peristiwa mengerikan setelah mengklakson sebuah mobil di lampu merah yang dikendarai oleh seorang psikopat. Hai kawan, assalamualaikum. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya. Film ini berjudul Unhinged yang dirilis tahun 2019. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bertubuh besar dengan ekspresi kesal meminum sebuah obat sebelum akhirnya menerobos masuk ke sebuah rumah untuk membunuh penghuni rumah dan membakar rumah tersebut. Scene pun berpindah di keesokan harinya. Seorang wanita bernama Rachel terbangun dari tidur karena sebuah telepon dari pengacara yang mengurus perceraiannya bernama Andy. Tak lama anak laki-lakinya yang bernama Kyle menyadarkannya bahwa waktu bagi Kyle untuk berangkat sekolah sudah hampir tiba. Menyadari hal itu, Rachel pun bergegas bersiap-siap untuk mengantar putranya ke sekolah. Sekaligus ia sedang ditunggu oleh seorang klien di salon tempat ia bekerja. Rachel tinggal di rumah miliknya bersama anaknya Kyle dan adiknya yang bernama Freddie serta tunangan Freddie yang bernama Mary. Sementara mereka menitipkan sang ibu di panti jompo karena rumah sang ibu yang berada di daerah lain akan segera mereka jual. Karena waktu sudah mepet, Rachel dan Kyle pun bergegas. Sebelumnya mereka sempat menyapa tetangga mereka, Rosie, yang terlihat membeli mobil baru dengan plat mobil bertuliskan nama pemiliknya. Untuk menghindari macet dan keterlambatan, Rachel semula memilih melalui jalan tol. Meskipun Kyle menginginkan rute biasa yang menurutnya akan lebih lancar. Hubungan Kyle dan Rachel terlihat sangat dingin. Mungkin karena kasus perceraian yang sedang terjadi, yang harus membuat Kyle sedikit berjarak dengan sang ayah. Hal sial menimpa Rachel tak kala rute tol yang sedang mereka lalui juga mengalami kemacetan. Bahkan membuat dirinya mendapat telepon pemecatan dari bos tempat ia bekerja bernama Deborah karena keterlambatannya. Dan untuk menghindari keterlambatan Kyle hadir ke sekolah, akhirnya Rachel menuruti nasihat Kyle untuk keluar dari rute tol dan menempuh lalu lintas yang biasa. Namun di persimpangan, mobil yang dikendarai Rachel harus berhenti oleh sebuah truk berwarna abu-abu yang tidak berjalan meskipun lampu lalu lintas sudah menunjukkan warna hijau. Kesal karena pengemudi truk tak juga bergeming, Rachel mendahului sambil membunyikan klakson dengan keras berulang kali sambil melirik sekilas dengan kesal kepada pengemudi truk. Sialnya, dia tidak tahu siapa yang mengemudikan truk tersebut. Pengemudi truk tersebut adalah tersangka yang sedang diincar polisi karena telah membakar sebuah rumah dan membunuh pemiliknya di malam sebelumnya. Pria itu bernama Tom Cooper. Truk tersebut lalu mengikuti mobil Rachel dan berhenti tepat di sebelahnya. Ia meminta Kyle membuka kaca pintu mobil. Semula dengan tegas dan sedikit ngegas, Tom Cooper mengucapkan permintaan maaf karena ia termenung saat di lampu merah, sehingga membuat Rachel harus membunyikan klakson. Tom Cooper menceritakan bahwa hari-hari yang ia lalui terasa sangat berat. Ia berharap Rachel juga memaklumi dan menyadari kesalahannya dengan juga meminta maaf kepada Tom Cooper. Tapi Rachel yang kepalang kesal dengan hari sialnya tak menggubris hal tersebut. Ia justru dengan kesal menyatakan bahwa ia tak perlu minta maaf kepada Tom Cooper. Mendengar itu, Tom Cooper akhirnya memberikan ancaman bahwa selanjutnya ia akan mengenalkan sebuah hari yang buruk kepada Rachel, seperti hari buruk yang sedang ia alami. Lampu berubah hijau dan mobil Rachel segera melaju. Sialnya, Rachel dapat melihat dari spion bahwa truk abu-abu yang dikendarai Tom Cooper mengejarnya, bahkan mencoba mencelakainya dengan berhenti mendadak di hadapannya. Beruntungnya Rachel dapat menghindar dengan mencari rute yang lain.
Ia pun mengantar Kyle ke sekolah. Karena sudah terlambat dan membuat Kyle dihukum, Russell berjanji akan membelikan Kyle es krim saat menjemputnya nanti. Perjalanan Russell selanjutnya membawanya ke tempat pengisian bahan bakar. Sambil mengisi bahan bakar, Russell mampir sejenak ke sebuah minimarket yang ada di pom bensin tersebut untuk membeli sebotol air minum. Namun, saat hendak keluar dari minimarket, ia tertegun melihat truk abu-abu berisi Tom Cooper telah ada di belakang mobilnya. Menyadari ketakutan Russell, seorang pria dari minimarket kemudian menawarkan bantuan dengan menemani Russell menuju mobilnya, serta membantu melihat plat nomor truk yang dikendarai Tom Cooper. Namun, alih-alih merasa takut, Tom Cooper justru menabrak pria yang mencoba membantu Russell. Melihat itu, Russell semakin panik. Ia mencoba menelpon polisi, namun handphonenya mendadak hilang. Sementara truk yang dikendarai Tom Cooper terus mengejarnya. Bahkan saat mobil mereka terhenti di lampu merah, Tom berulang kali menabrak mobil Russell. Dalam aksi kejar-kejaran tersebut, Tom Cooper memperlihatkan handphone Russell yang telah berada di tangannya. Saat itu Russell berhasil menghindar dan kembali bersembunyi dari Tom Cooper. Namun scene selanjutnya memperlihatkan Tom Cooper yang telah mendatangi Andy, pengacara perceraiannya Russell, yang saat itu tengah menunggu Russell sesuai janji temu mereka di telepon pagi tadi. Tom yang semula mengaku sebagai temannya Russell menggali informasi tentang Russell dari Andy. Bahkan ternyata Tom menyuruh Andy untuk menelpon Russell dengan nomor yang baru. Ternyata Tom menaruh sebuah handphone di mobil Russell. Naasnya, Andy justru juga menjadi salah satu target penyerangan Tom. Sebagai hukuman dan bukti ancaman kepada Russell. Bahkan, ia tak berhenti sampai di situ. Tom yang menjelajah handphone milik Russell meminta Russell memilih nama orang-orang yang dikenalnya untuk menjadi target Tom selanjutnya. Russell dengan berat hati memilih nama Deborah, bos yang memecatnya. Sementara itu, Russell segera bergegas untuk menjemput Kyle, sembari menelpon polisi dan memberitahukan apa yang akan terjadi pada Deborah. Namun, Russell salah perkiraan. Ternyata Tom justru pergi ke rumahnya dan menyerang Freddie, adiknya. Ia juga membunuh Mary, tunangannya Freddie. Ia bahkan mengendalikan Russell untuk mengikuti perintahnya, yaitu menjemput Kyle dari sekolah dan berkendara di sepanjang jalan selama 3 menit tanpa berhenti, atau Freddie adiknya akan mati. Russell menuruti hal tersebut untuk menyelamatkan adiknya. Ia bahkan membuat Kyle bertanya-tanya tentang apa yang terjadi. Namun, perbincangan telepon antara Russell dan Tom yang di speaker dan Kyle yang diajak bicara oleh Tom membuat Kyle akhirnya menyadari bahwa pamannya Freddie dalam bahaya. Tom berniat membakar hidup-hidup Freddie. Namun, polisi yang datang membuat Tom yang menyalakan api mendapat sebuah tembakan di dadanya. Namun Tom Cooper berhasil melarikan diri. Sesungguhnya Tom Cooper adalah orang biasa pada umumnya. Namun beberapa hari ini dia mengalami hal sial yang terus-menerus seperti dipecat dari pekerjaan dan kehilangan semua uang yang ia miliki. Sehingga ia mungkin mengalami depresi. Sementara Russell yang mendapat telepon dan kabar dari Tom Cooper bahwa Tom Cooper berhasil membunuh Freddie membuat Russell dan Kyle sangat sedih dan marah. Tom lalu mengancam akan menyakiti Kyle. Itu membuat Russell membanting handphone tersebut. Ia tidak ingin lagi dikendalikan oleh Tom Cooper. Russell dan Kyle lalu bergegas menuju kantor polisi. Dalam perjalanan, Kyle bertanya tablet milik Russell yang biasa Russell bawa. Saat itu Russell mengira tablet tersebut turut dicuri oleh Tom. Namun Kyle yang mencoba mencari kembali akhirnya menemukan tablet tersebut yang dilem di bawah kursi Russell. Tablet tersebutlah yang menjadi acuan Tom untuk dapat melacak keberadaan Russell seharian ini. Berbekalkan tablet, mereka pun akhirnya juga dapat melacak keberadaan Tom melalui tablet yang terkoneksi dengan handphone Russell yang berada pada Tom dan menyadari bahwa Tom ada di dekat mereka.
tepatnya di depan mereka dengan mengendarai mobil baru milik tetangga mereka, Rosie. Russell dan Kyle mencoba meminta bantuan polisi yang ada di depan mereka. Namun, mobil polisi tersebut justru ditabrak dan dicelakai oleh Tom, hingga mengakibatkan kecelakaan besar yang memakan banyak korban. Sementara Russell dan Kyle masih terus mencoba berlari dari kejaran mobil yang dikendarai Tom Cooper. Mengetahui tidak ada yang bisa melindungi mereka secepat mungkin, Russell dan Kyle menyusun sebuah rencana untuk melarikan diri dan bersembunyi di rumah ibunya Russell atau neneknya Kyle, yang mana mereka menyadari bahwa jalan atau rute perumahan tempat rumah nenek mereka berada sangat rumit dan sulit seperti sebuah labirin. Mereka ingin membuat Tom tersesat untuk sementara waktu, sementara mereka mencari ide yang lain. Kyle segera mengirim sinyal kepada kantor polisi tentang lokasi mereka. Ia lalu lantas bersembunyi di ruang rahasia di balik lemari baju. Sementara itu, ketika Tom Cooper yang muter-muter akhirnya melihat mobil mereka, justru tak menyadari ada mobil lain yang dikendarai Russell dengan cepat menabraknya. Tapi Tom Cooper tak mati semudah itu. Ia justru menyerang Russell dan segera mencari Kyle. Tujuan Tom adalah untuk membunuh Kyle dan membuat Russell menderita seumur hidup karena tak bisa menyelamatkan anak tercintanya. Namun Kyle yang bersembunyi membuat keributan. Bahkan Russell yang mencoba menenangkannya akhirnya membuat persembunyian mereka diketahui Tom Cooper. Tom pun memukul, melempar dan membanting Russell. Ketika Tom akan membunuh Kyle dengan mencekiknya menggunakan tali, Russell menusukkan gunting ke wajah Tom Cooper serta menendangnya dengan keras sehingga menancap kuat di kepalanya, serta dapat dipastikan bahwa Tom Cooper telah tewas karena itu. Polisi pun berdatangan. Russell lalu mendapatkan kabar bahwa adiknya Freddie masih hidup dan dalam perawatan di rumah sakit. Russell dan Kyle yang terburu-buru ke rumah sakit hampir menabrak sebuah mobil yang tiba-tiba melintas di hadapannya. Namun, Russell mencoba menahan tangannya agar tak membunyikan klakson. Sebab klakson yang Russell bunyikan adalah perkara yang menyebabkan peristiwa naas untuk seluruh kota hari ini. Demikianlah alur cerita dari film Unhinged. Terima kasih karena kawan-kawan telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video Maniac Movie selanjutnya. Bye-bye.